Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Suradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak pada pagi hari ini di acara pagi kita yaitu Indonesia Pagi dengan tema Bincang Bersama Ahli Pendidikan. Kebetulan kita lagi di sekolah Bapak ya, di Square Academy, dan saya lihat bangunannya megah ya Pak ya. Ya, Kalau boleh tahu gimana sih awal mula cerita pendirian dari sekolah ini? ya awal cerita pertama-tama ya, bangunan sekolah ini dulunya bangunan yang tidak terpakai. Jadi ini adalah salah satu bisa dibilang cagar budaya di Kota Bukit Tinggi yang tidak lagi terpakai gitu, bangunannya. Jadi seperti biasa kan bangunan-bangunan Belanda itu dengan ciri khasnya jendela yang besar-besar. Jadi saya melihat kalau bangunan ini kelihatan tua, ini kelihatan creepy gitu kalau dibuat gitu kan. Jadi apa salahnya saya menggunakan bangunan ini untuk membantu sekolah yang berguna untuk masyarakat sekitar gitu. Nah, motivasi saya pertama-tama itu sebetulnya gimana ya? Karena di Bukit Tinggi itu masih banyak sumber daya manusianya atau anak-anaknya gitu yang mendapatkan pendidikan yang bisa dibilang masih standar lah gitu. Tidak sesuai dengan modal sosial yang ada di sana, tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di sana gitu. Karena di Kota Bukit Tinggi itu kita membutuhkan kurikulum yang fit and proper pas dengan lingkungan yang ada di sana gitu. Baik itu seperti misalnya pertanian kan jarang di Bukit Tinggi. Jadi menurut saya kita butuh suatu kurikulum di mana sekolah itu bisa membantu siswa-siswanya itu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin tidak pertanian di di Kota Bukit Tinggi, tapi bisa melalui sebut saja seperti olahraga, bisa saja budaya, pertanian kesenian, musik. Nah itu yang banyak di Bukit Tinggi, termasuk juga bidang akademiknya. Seperti banyak juga yang berhasil atau prestasinya di Olimpiade Matematik, Olimpiade IPA, maupun Olimpiade Sosial seperti debat dan lain-lainnya. Karena itu saya ingin membangun sekolah ini sebagai tanggung jawab saya terhadap masyarakat sekitar, karena saya memiliki modal yang cukup lumayan untuk membangun sekolah ini. Jadi apa salahnya saya untuk membangun sekolah itu, karena bisnis atau sekolah swasta ini jarang yang dilakukan oleh masyarakat gitu, yang orang-orang yang memiliki modal gitu, karena melihat prospeknya itu tidak secara profit tidak menguntungkan gitu kan. Bukannya tidak menguntungkan, tapi untungnya itu lebih sedikit lah gitu. Mungkin sekian. Oke. Berarti Bapak ingin menciptakan sekolah yang lebih spesifik ya untuk menyalurkan minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin itu juga sih apa yang ditawarkan dari sekolah ini sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang spesial dibandingkan sekolah-sekolah lain. Ya, sekolah ini terutama itu kita memiliki fasilitas yang cukup lengkap ya. Dan juga kelas-kelasnya itu juga sangat lengkap dengan fasilitas yang dari dalamnya, seperti AC, seperti WiFi pun sudah kami sediakan, labor komputer pun ada, labor untuk bertani pun ada untuk mengolah tanah, mengolah tumbuhan, labor untuk olahraga, terutama kayak lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, itu ada di dalam sekolah semuanya. Jadi sekolah ini sudah cukup lengkap itu dengan fasilitas-fasilitasnya, dan juga sudah menunjang dengan ekstrakurikuler itu memiliki ruangan tersendiri itu. Jadi para murid itu bebas untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya di sekolah ini. Jadi itu yang membuat sekolah ini lebih spesial dari sekolah lain, karena jarang sekali sekolah swasta, apalagi di Kota Bukit Tinggi, apalagi dan juga di Sumatera Barat itu yang sekolahnya itu benar-benar memiliki fasilitas yang mewah seperti sekolah yang saya dirikan. Kalau dari sistem pendidikannya sendiri kira-kira gimana ya Pak? Kalau dari sistem pendidikan kami itu pertama-tama yang paling membedakan kami dari sekolah lainnya, dari SD, SMP, SMA itu kalau untuk pembelajaran secara akademik bisa dibilang pembelajaran formalnya ya. Pembelajaran formal itu dari pagi sampai siang, sampai bisa dibilang sampai zuhur lah kalau waktu sholat. Nah habis itu kami kan memfokuskan para siswa itu kepada bisa dibilang ekstrakurikulernya, pada klub yang ia minati untuk dimasuki, seperti bisa klub olahraga, bisa klub seni, bisa klub matematika, sains dan lain-lain.
baiklah itu tadi profil dari Kuit Academy. Kebetulan kami sekarang sudah pindah lokasi ke tempat nongkrong anak-anak waktu istirahat ya Pak ya. Mungkin bisa langsung saja masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk kendala dari mewujudkan sekolah impian ini sendiri apa sih kalau dari Bapak? Dari saya sendiri ya, pengalaman saya untuk mendirikan sekolah ini itu dulu bermasalah pada perizinan dan administrasinya. Jadi kan karena saya baru berumur 20 tahun ya, jadi masih terlalu muda, jadi belum ada kayak jaminan yang benar-benar bisa diberikan kepada terutama kementerian dan pendidikan. Jadi untuk izin sekolah ini dulu masih sedikit bermasalah. Namun untuk cara mengatasi itu, saya memiliki semacam networking dengan terutama pejabat daerah setempat, saya bilang anggota DPRD setempat di ini yang membantu saya untuk membantu mengurus perizinan ini dengan jaminan-jaminan yang sudah lebih rinci lagi, dan ia juga bisa menerangkan pada saya bagaimana sebetulnya sudah persyaratan secara lebih detail. Nah, karena itu saya sekarang bisa mendirikan sekolah. Jadi untuk masalah kendala mungkin pada saat administrasi aja. Untuk fasilitas cukup aman karena modalnya sudah cukup. Terus kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya. Berbicara soal sekolah swasta, sekolah ini kan termasuk sekolah yang mahal gitu ya sekolahnya ya Pak. Dan jadi apakah sekolah ini cuma bisa dimasuki oleh orang kaya? Mengingat bahwa pendidikan yang lain itu kan hak untuk semua orang. Gimana dengan orang miskin yang kalau seandainya ingin bersekolah di situ gimana? Justru bukan orang kaya, justru hanyalah orang-orang yang benar-benar kita seleksi melalui nilainya prestasi dan melalui tes yang sudah kami berikan pada calon-calon siswa yang mau masuk dalam sekolah ini. Jadi bukan orang kaya saja yang masuk sini. Maksudnya orang kaya pun kalau masuk sini juga harus melalui tes nilai prestasi. Bisa semata-mata hanya uang saja untuk sekolah ini. Jadi uang sekolah di akademi ini juga tidak begitu mahal, dan kami juga menyediakan beberapa diskon yang bisa dibilang diskon atau bisa dibilang bantuan biaya untuk anak-anak yang berprestasi, yang memiliki prestasi bagus, nilai bagus untuk masuk sekolah ini. Jadi kami memberikan misalnya penghafal Al-Quran. Jadi kami juga bisa menggratiskannya ataupun ada kalkulasinya gitu secara detailnya. Jadi orang tua pun tidak terlalu tercekik dalam membayar uang sekolah gitu. Dan itu bisa dibilang ya standar lah gitu untuk uang pendidikan. Nah begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang lebih berprestasi misalnya di bidang Olimpiade, di bidang yang lainnya itu juga mendapatkan diskon, mendapatkan bantuan berupa bisa jadi uang pendidikan. Jadi kami tidak hanya memotong uang pendidikan, tapi juga memberikan beasiswa gitu pada murid-murid yang memiliki prestasi saat mau masuk ke sekolah ini. Jadi tidak hanya orang kaya yang bisa masuk sini, orang kaya pun juga butuh nilai dan prestasi yang bagus untuk masuk sekolah ini. Berarti selain dari sistem pendidikannya yang memang bagus di sini, memang dari proses seleksinya udah sangat ketat ya, untuk menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. Bahkan sebelum mereka masuk ke ruangan waktu tes, rasa mereka berjalan sama orang tua mereka itu pun kami sudah menilai gitu. Jadi penilaian kami itu sangat ketat dari awal mereka masuk gerbang sampai mereka keluar gerbang lagi kami menilai, kami berupaya untuk menilai secara objektif. Kemudian apa sih saran yang bisa Bapak berikan, Bapak sebagai pendiri sebuah sekolah swasta yang terkenal dan sukses, apa sih saran yang bisa diberikan untuk pendiri sekolah swasta yang lain agar bisa menciptakan sekolah dengan kualitas yang berkualitas tinggi? Ya, saran yang bisa saya berikan tentunya kita memiliki basic berbeda-beda ya di antara masing-masing kita sebagai pendiri sekolah, pendiri lembaga pendidikan. Yang saran dari saya mungkin cuma yang kita perlu berorientasi kepada profit ya, pada keuntungan. Karena bagaimanapun yang namanya bisnis sekolah itu tidak bisa kita sebut sebagai bisnis gitu. Jadi kalau mau misalnya untung atau mau misalnya menghasilkan uang yang banyak, itu jangan
bisnis sekolah itu, bukan bisnis yang lain. Jadi di sekolah ini kita benar-benar untuk banyak membantu masyarakat dan juga membantu pemerintah untuk mensukseskan kehidupan bangsa gitu. Karena uang yang kita punya berlebih, mungkin kita memiliki rezeki yang melimpah, dan apa salahnya kita untuk membantu masyarakat, apalagi dalam bidang pendidikan, terutama dalam membangun SDM agar lebih berkualitas. Wah, Masya Allah sekali ya Bapak. Tujuannya murni untuk pendidikan dan bukan untuk bisnis ya, seperti yang dibilang orang kan sekolah swasta biasanya dimanfaatkan untuk tujuan bisnis. Terakhir nih, apa sih harapan Bapak untuk pendidikan di Indonesia? Ya, saya harap pendidikan di Indonesia ini sebetulnya kurikulumnya sudah on the track ya, sudah di jalan yang benar, sudah menuju ke arah yang benar. Cuman ada beberapa perbaikan mungkin di filosofi pendidikan Indonesia ini sebetulnya belum menata arah ya, seperti itu Budi Handayani, Profesor Widodo, Muhammadiyah Mukaso, Budi Handayani itu kan filosofi pendidikan ala Kiai Dewantara kita mahasiswa, dan itu bisa kita lestarikan sampai sekarang. Cuman lebih kita spesifikkan gitu. Nah, kurikulum merdekanya dibangun oleh Ya. Oke, baiklah itu tadi wawancara yang telah tim Indonesia Pagi lakukan bersama dengan Bapak Rahmat Suradi, pendiri Quick Academy, yang saat ini ramai diperbincangkan karena sekolahnya yang berkualitas. Oke, mungkin sekian berita dari Indonesia Pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.